Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, di video kali ini adalah video tentang bongkar belanjaan sayuran untuk 1 minggu ya teman-teman. Dan juga aku melakukan food preparation. Belakangan ini karena aku mulai melakukan frugal living, jadi aku selalu mencoba membeli sesuai dengan kebutuhan. Lebih tepatnya sih lebih diketatin lagi. Jadi supaya tidak ada bahan makanan yang terbuang. Karena dengan demikian sebetulnya kan kita juga buang-buang uang ya jatuhnya teman-teman kalau ada bahan makanan yang tidak terpakai. Ini belanjaannya untuk sekitar 1 mingguan aku beli ya. Dan juga ini termasuk untuk bekal suami dan anak ke sekolah dan kantor teman-teman. Sebetulnya belanjaan kali ini jauh lebih banyak ya daripada biasanya. Nah teman-teman, untuk total belanjaannya ini adalah 107.000. Nah aku nggak bisa rinci satu-satu karena aku cuma ngasih list doang ke tukang sayurnya. Kemudian itu dia nanti tinggal langsung siap-siapin aja bahan-bahannya dan udah tinggal langsung dihitung totalnya. Dalam seminggu sebetulnya menunya tidak terlalu banyak berubah ya. Apalagi kalau untuk sayur-sayuran hijau biasanya ya balik lagi sawi, bayam, kangkung gitu teman-teman. Aku sudah keluarkan semuanya dari kantong belanjaan dan ini langsung aku food preparation. Pertama ini aku mau simpan dulu untuk jeruk lemon lokal. Oh ya kalau untuk lemon lokal aku tahu ya sekitar 3.000-an satunya per buah. Dan kemudian kalau ini untuk wortel. Nah wortelnya aku masih punya stok dari yang sebelumnya nih. Jadi aku keluarkan dulu wortelnya lalu kemudian aku masukkan kembali teman-teman. Setelah bagian dasarnya itu aku keringkan. Untuk wortelnya sebetulnya tidak terlalu banyak ya, jadi aku beli hanya sekitar 5.000-an aja. Karena memang betul-betul mau ngepasin untuk 1 mingguan nih teman-teman. Karena masih ada space-nya, jadi ini aku campur dengan buncis. Buncisnya aku beli sekitar 3.000-an ya teman-teman ya. Untuk wadahnya, di sini aku masih tetap memakai Tupperware karena Tupperware aku masih tetap bagus ya. Terhitung udah tahunan nih aku pakai. Belum tergoda untuk menggunakan wadah kedap udara lainnya dikarenakan memang aku masih mau pakai Tupperware yang memang masih bagus kondisinya. Lalu kemudian teman-teman, ini aku mau masukin untuk sawi. Ada sawi sedikit yang tersisa dan aku campurkan aja. Lalu kemudian ini akan aku campurkan dengan brokoli. Nah brokolinya dari minggu lalu masih ada sisa sedikit dan ini aku campurkan lagi dengan brokoli yang baru. Nah brokoli itu memang adalah menu kesukaan dari anak aku ya, sayur kesukaan tepatnya. Jadi pasti selalu ada teman-teman untuk setiap minggunya. Lalu kemudian ini ada jahe, stok aku masih ada lumayan banyak dan jadi aku cuma beli sedikit aja. Lalu kemudian kita akan tutup. Nah ini aku pakainya yang wadah yang sisa dari beli makanan ya. Wadah tin wall transparan yang memang masih bagus jadi tinggal aku pakai aja. Untuk tempe udah aku bumbui ya teman-teman ya. Itu pakai bumbu instan yang kuning itu aja yang biasanya untuk tempe. Jadi nggak perlu aku repot-repot lagi, tinggal langsung goreng aja. Lalu kemudian ini aku beli bayam. Nah bayam juga termasuk sayur yang cukup wajib ya ada dalam setiap minggunya. Dikarenakan anak aku itu kan memang dia dari riwayat kekurangan zat besi, jadi aku selalu nyetok untuk sayuran hijau di rumah nih teman-teman. Untuk bayamnya kali ini aku masih dapatkan yang cukup bagus ya dan masih segar dan juga dia cukup banyak. Jadi bayam ini nantinya itu bisa dipakai masak 2 kali teman-teman. 2 kali itu misalkan di pagi dan malam ya. Nah kalau untuk bayam aku tuh memang terbiasa masak ketika mau dimakan aja teman-teman, jadi nggak disimpan. Jadi biasanya kami konsumsi dalam kondisi masih hangat sesudah dimasak ya teman-teman. Nah seperti biasa bagian atasnya pasti kita akan tutup dengan kain microfiber. Bagian bawahnya juga ya teman-teman ya.
supaya nanti kalau misalkan ada air tetesan dari tutup wadah itu tidak akan membuat sayurannya cepat busuk. Lalu kemudian next berikutnya ini adalah kangkung teman-teman. Nah kalau untuk kangkung, bayam biasanya itu aku potek-potekin ya supaya cepat dimasaknya. Jadi memang lebih memakan waktu sih ketika kita melakukan food preparationnya, tapi kita lebih irit waktu ketika akan mengeksekusi atau kita akan memasaknya teman-teman. Terlebih lagi, aku kan biasanya masak emang untuk bekal juga ya. Jadi biar cepet dan juga praktis, nah kita langsung siangi aja nih untuk bayam dan kangkung. Kalau sawi sih enggak sih teman-teman. Karena kalau sawi kan memang lebih mudah ya untuk dipotong. Nah ini udah selesai, aku siangi, lalu kemudian tinggal ditutup dengan kain microfiber. Baru kemudian tinggal kita tutup deh dengan tutup wadahnya. Nah untuk wadahnya yang kita pakai memang yang kedap udara ya, supaya sayur-sayuran yang disimpan bisa bertahan lebih lama nih teman-teman dan juga tidak cepat busuk. Aku udah selesai teman-teman, lalu tinggal kita masukin aja nih ke dalam kulkas ya. Sebetulnya lebih enak lagi kalau kita pakaikan label ya teman-teman. Atau biasanya aku sih tinggal tempelin kertas aja pakai isolasi nih di wadahnya. Tapi dikarenakan ini aku cepet-cepet pengen pergi, ada urusan nih mau ke dokter gigi, jadinya aku nggak tempelin lagi teman-teman, udah dimasukin gitu aja. Aku beli daun bawang dan juga daun seledri, dan tadi udah aku cuci, lalu kemudian setelah dia agak kering sedikit, kita potong-potong dan langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini. Nah, kalau kondisinya dia sudah agak kering, nggak apa-apa kita simpan aja di chiller ya. Tapi kalau kondisinya basah dan masih banyak airnya, sebaiknya langsung simpan aja di freezer teman-teman, supaya tidak cepat busuk. Lalu kemudian untuk cabai ini aku potong-potongi aja, dan teman-teman bisa simpan lebih lama sebetulnya ya. Kalau memang mau dipakai untuk jangka waktu lebih lama, tinggal kasih aja bawang putih nih yang kita kupas 1 atau 2 buah, kita taruh di dalam wadahnya. Tapi lagi-lagi dikarenakan aku cepet-cepet dan juga emang cuma sedikit ya, jadi kayaknya sih sebelum habis juga dia kayaknya akan aman-aman aja nih teman-teman. Jadi aku nggak pakai ikan bawang putih. Nah ini langsung kita taruh di chiller ya teman-teman. Lalu kemudian untuk tahu, aku tidak rebus dulu ya, karena ada orang yang direbus dulu sebentar, baru kemudian disimpan. Tapi kalau aku enggak, aku cuci teman-teman dengan air mengalir, lalu setelah itu aku simpan di wadah dan aku ganti airnya dengan air yang matang. Nah ini tinggal kita simpan aja di dalam kulkas dan ya, tara, food preparation aku selesai untuk kali ini teman-teman. Dan aku untuk daging-dagingan, sebetulnya aku udah beli ayam, ikan, dan juga udang. Tapi kita belinya tuh untuk sekitar 2 mingguan ya. Jadi sekitar 2 minggu sekali nih baru aku pergi ke pasar untuk beli daging-dagingan atau ikan-ikanan juga. Nah ini udah disimpan ya teman-teman ya. Kemarin itu aku belanja untuk ikan, udang, dan juga ayam itu 350.000 untuk 2 minggu. Jadi tinggal aku bagi 2, seminggunya 175.000. Ditambah dengan belanja sayuran 107, jadi total belanjaan aku 282.000. Tapi ini kayaknya bisa lebih ya teman-teman, tidak semingguan, bisa sekitar 10 sampai dengan 12 hari teman-teman. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Semoga videonya bisa cukup berguna dan bermanfaat. Bye-bye.